Hello everyone, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-48. So hari ini kita akan menyambung pembacaan kita untuk Desire of Ages nomor 133 hingga 135 di dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way. So macam biasa, sebelum kita mulakan kita punya pembacaan hari ini, mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah memberkati sepanjang hari ini. Engkau sangat baik Tuhan, dan pada saat ini kami juga ingin meluangkan masa untuk Engkau, di mana kami ingin mempelajari setiap satu firman Engkau yang tertulis di dalam pembacaan kami untuk hari yang ke-47 pada saat ini. Tuhan berikan kami hikmat untuk memahami segala sesuatu yang tertulis di dalam hari yang ke-47 ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So jom kita baca di dalam hari yang ke-48 ya. Desire of Ages nomor 133 hingga 137. Badan ini terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari antara imam-imam dan dari penghulu-penghulu utama dan guru-guru bangsa itu. Imam besarlah yang biasanya yang menjadi ketua. Semua anggotanya haruslah orang-orang yang sudah agak lanjut usianya, sungguh pun belum tua sekali. Orang-orang berilmu bukan sahaja mahir dalam agama Yahudi dan sejarah, tetapi juga dalam pengetahuan umum. Mereka tidak boleh bercacat tubuh dan harus sudah berumah tangga. Kerana sebagai bapa, besar kemungkinan mereka akan lebih berpengasihan dan memikirkan kepentingan orang lain. Tempat mereka berkumpul ialah suatu ruangan yang dihubungkan dengan bait suci di Yerusalem. Pada zaman kemerdekaan bangsa Yahudi, Sanhedrin ialah mahkamah agung bangsa Yahudi yang mempunyai kuasa atas soal-soal kenegaraan serta keagamaan. Sungguh pun sekarang sudah direndahkan pangkatnya oleh pemerintah Romawi, namun badan itu masih menjalankan suatu pengaruh yang kuat dalam soal-soal sipil dan agama. Sanhedrin tidak mau menangguhkan pemeriksaan terhadap pekerjaan Yohanes. Ada orang yang masih mengingat wahyu yang diberikan kepada Zakaria di bait suci dahulu dan nubuatan bapa itu yang telah menunjuk kepada anaknya itu sebagai pendahulu Mesias. Dalam huru-hara dan perubahan selama 30 tahun, segala perkara itu sudah sebahagian besar dilupakan, tetapi sekarang diingatkan kembali oleh kegiatan pekerjaan Yohanes. Sudah agak lama sejak bangsa Israel pernah mempunyai seorang nabi. Lama sejak sesuatu reformasi seperti yang berlangsung sekarang ini pernah dilihat orang. Tuntutan untuk mengaku dosa tampaknya baru dan mengejutkan. Banyak di antara para pemimpin tidak mahu pergi mendengarkan seruan dan kecaman Yohanes kerana khawatir kalau mereka terpaksa membuka segala rahasia kehidupan mereka sendiri. Namun pengajaran Yohanes itu adalah pengumuman yang langsung tentang Mesias. Sudah umum diketahui oleh orang bahwa 70 minggu dari nubuatan Daniel yang meliputi kedatangan Mesias itu sudah hampir berakhir, dan semua orang ingin beroleh bahagian dalam masa baru kemuliaan nasional yang diharapkan pada waktu itu. Demikian besarnya semangat khalayak ramai sehingga Sanhedrin dipaksa untuk segera membenarkan atau menolak pekerjaan Yohanes. Kekuasaan mereka atas orang yang banyak sudah mulai berkurang. Sudah semakin merupakan suatu persoalan yang pelik. Bagaimana caranya mempertahankan kedudukan mereka? Dalam harapan untuk mendapat sesuatu kesimpulan, mereka mengutus suatu perwakilan yang terdiri dari imam-imam dan orang-orang Lewi ke Sungai Yordan untuk berunding dengan guru baru itu. Banyak orang datang berhimpun mendengarkan perkataannya. Ketika para utusan itu tiba dengan lagak beri kewibawaan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan dalam pikiran orang banyak itu, serta untuk menuntut penghormatan Nabi itu, rabi-rabi yang congkak itu datang. Dengan suatu gerakan penghormatan, hampir oleh rasa takut, orang banyak itu memberikan jalan kepada mereka. Orang-orang benar itu dengan jubahnya yang mahal-mahal dan dengan kecongkokan pangkat dan kuasa berdiri di hadapan Nabi padang belantara itu. "Siapakah engkau?" tanya mereka. Mengetahui apa yang ada di dalam fikiran mereka itu, Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias." "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" "Bukan."
Engkaukah nabi yang akan datang? Bukan. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ayat Alkitab yang disebutkan oleh Yohanes itu ialah nubuatan yang indah dari Yesaya. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 1 hingga 5. Dahulu kala bila seorang raja mengadakan perjalanan melalui bahagian-bahagian kerajaannya yang jarang dikunjungi, serombongan orang disuruh pergi mendahului kereta kerajaan untuk meratakan segala tempat yang curam serta mengisi lubang supaya raja itu dapat mengadakan perjalanan dengan selamat dengan tiada halangan. Kebiasaan ini juga digunakan oleh nabi itu untuk melukiskan pekerjaan Injil. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Bila mana roh Allah dengan kuasanya yang membangunkan itu menjamah jiwa, direndahkannya lah kecongkakan manusia, kesenangan duniawi dan kedudukan serta kuasa kelihatan menjadi tidak berharga. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dicampakkan setiap fikiran, ditaklukkan dalam tawanan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kemudian kerendahan hati dan kasih yang mengorbankan diri pun, yang kurang dihargai di antara manusia, ditinggikan sebagai satu-satunya yang berharga. Inilah pekerjaan Injil dan perkabaran Yohanes itu hanya merupakan sebahagian daripadanya. Rabi-rabi itu melanjutkan penyelidikan mereka. Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Kata-kata Nabi itu mengertikan Musa. Orang Yahudi telah sejak lama condong kepada keyakinan bahwa Musa akan dibangkitkan dari antara orang mati dan diangkat ke surga. Mereka tidak mengetahui bahwa ia telah dibangkitkan. Ketika Yohanes Pembaptis itu memulai pekerjaannya, banyak orang menyangka bahwa besar kemungkinan dialah Nabi Musa yang dibangkitkan dari antara orang mati itu. Sebab nampaknya ia mempunyai pengetahuan yang saksama tentang segala nubuatan dan sejarah bagi bangsa Israel. Ada pula kepercayaan bahwa sebelum kedatangan Mesias, Elia akan datang secara pribadi. Harapan ini dijawab Yohanes dalam sangkalannya. Akan tetapi ucapannya itu mengandung suatu arti yang lebih dalam lagi. Kemudian Yesus berkata mengenai Yohanes, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Matius 11 ayat 14. Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia. Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia, maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak menyambut baik perkabarannya itu. Bagi mereka, ia bukan Elia. Ia tidak dapat menunaikan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya. So, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. So, terima kasih karena bersama saya sehingga di akhir pembacaan kita pada hari ini. So, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami di pembacaan kami pada hari ini. Dan biarlah apa yang kami pelajari ini meyakinkan kami bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Dan terlalu banyak bukti yang kami boleh lihat di dalam firman Engkau daripada kesaksian Yohanes sendiri Tuhan. Dia juga mengatakan bahwa bukan dia yang Mesias, melainkan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan anak Engkau di kayu salib Tuhan. Kami sangat menghargai dia dan biarlah kami terus mengingati segala sesuatu kebesaran pengorbanan dia di kayu salib. Dan kami akan sentiasa takut akan Engkau dan takut untuk melakukan dosa yang dipengaruhi daripada penggodaan-penggodaan setan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah sekali lagi
bersama dengan kami sekali lagi, menyertai kami dalam pembacaan kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So sampai di sini saja. Jumpa lagi untuk hari yang seterusnya, yaitu pembacaan hari yang ke-49. So terima kasih. Bye. God bless.